Oke, jadi ini berlaku selama pembatasan tetap aktif ya di akun Anda. Ya, ini berlaku selama pembatasan tetap aktif di akun Anda yang lain. Jadi jelas ya. Ini berlaku selama pembatasan tetap aktif kemudian di akun Anda yang lain. Nah, artinya ini akun yang lain juga akan berdampak, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Selamat datang kembali tentunya bersama kami di channel Pangeran Kodok ya. Oke, jadi baik teman-teman, di sini kita masih membahas seputar TikTok affiliate ya. Dimana ya di sini khusus kita yang mungkin masih baru ataupun masih baru belajar di TikTok affiliate ini. Jadi di sini ya sebenarnya untuk di TikTok sendiri ini sudah ada aturan-aturan terbaru teman-teman ya. Jadi bahkan ya ketika mungkin ada beberapa dari teman-teman mungkin sudah mendapatkan 1000 pengikut, kemudian sudah 28 hari terakhir, kemudian kenapa tidak bisa daftar di TikTok affiliate program ini. Nah, jadi sebenarnya ada sih ya, ada keterkaitan antara akun kita yang lainnya. Misalkan nih, akun teman-teman satu akunnya ya teman-teman memiliki 2 akun, misalkan teman-teman memiliki 2 akun ya. Kemudian akun yang pertama di sini sudah mendaftar di TikTok affiliate dan mungkin karena terjadi pelanggaran ya, sehingga untuk akunnya itu terkena pembatasan ya, ataupun akunnya dibatasi. Ya, karena mungkin ya ada beberapa aturan ya, karena untuk di TikTok affiliate ini juga semakin diperketat ya. Nah, selanjutnya di sini dari pelanggaran di akun pertama itu akan berdampak di akun kedua loh teman-teman ya. Jadi makanya ketika kita misalkan nih satu akun sudah terkena pembatasan ya, ataupun tidak bisa masukkan di TikTok affiliate, kemudian kita memiliki akun satu lagi nih masih dalam satu HP ataupun satu IP ya. Jadi ini akan berdampak teman-teman, akan berdampak ke akun kita. Nah, jadi misalkan di akun kita yang kedua ya, kita sudah mengembangkan lagi. Di akun pertama sudah terkena pembatasan, di akun kedua kita mengembangkan dengan satu HP ataupun satu IP yang sama ya. Dan itu ya, itu alhasil untuk saat ini itu juga akan berlaku untuk di akun kita yang kedua. Dan di akun kita yang kedua bisa jadi juga tidak bisa mendaftar ke TikTok affiliate, dan nanti akan ada informasinya ya. Dan nanti akan ada informasinya, yakni untuk gabung di TikTok affiliate itu akun yang harus bereputasi baik ya. Jadi inilah dampaknya teman-teman. Jadi ketika teman-teman memiliki 2 akun, misalkan memiliki 2 akun, satu akun terkena pelanggaran. Nah, kemudian di akun yang kedua teman-teman mungkin sudah 1000 pengikut, ingin daftar ke TikTok affiliate, dan itu bisa jadi nggak bisa teman-teman ya, karena nanti juga akan tercatat gabung ke TikTok affiliate hanya untuk akun yang bereputasi baik ya. Artinya ya dari pelanggaran pertama di akun pertama kita itu berdampak di akun kedua kita ya. Jadi sebenarnya untuk ini juga perlu teman-teman ketahui. Jadi nanti teman-teman juga bisa cek video saya yang lain ya tentang pelanggaran dari TikTok. Bahkan satu video itu terkena pelanggaran 24 poin hak istimewa hangus ya, ataupun dicabut, itu gara-gara satu video saja teman-teman ya. Nah, sehingga ya ini menjadi pelajaran saya juga, terutama dari saya sendiri. Jadi ketika memang kita ingin reputasi akun kita itu ataupun akun kita memiliki jangka yang panjang, dan untuk bisa mendapatkan penghasilan dari TikTok affiliate ini ya kita harus mematuhi kebijakan panduan komunitas TikTok ya, terutama dari konten ya. Jadi konten keaslian konten terbatas ya, kemudian dari reupload seperti itu juga beresiko terkena pelanggaran, apalagi kategori elektronik ya, dan juga kategori kosmetik. Dan itu sudah saya praktekkan ya teman-teman, nanti bisa cek saja di awal-awal video saya di playlist tentang TikTok affiliate ya, itu sudah saya bahas seputar pelanggaran dari TikTok ya. Jadi dari satu pelanggaran di TikTok itu nggak mesti 1 poin itu hilang ya. Jadi kita ada kesempatan 24 poin saja ya. Tiap satu kali pelanggaran satu video itu bisa jadi 8 poin kita dikurangi ya. Seiring kita melakukan pelanggaran berulang, maka otomatis akun kita tidak akan bisa ditemukan di pencarian dan juga tidak akan bisa direkomendasikan ya. Itu sudah jelas dari website dari TikToknya sudah menjelaskan seperti itu. Jadi ya ketika memang reputasi akun jelek ya untuk di akun kita ya, kemudian yang pertamanya rame untuk pembelinya ya, kemudian reputasi akun kita jelek ya, itu juga bisa berpengaruh ya. Jadi dampak dari reputasi akun itu juga bisa berdampak ke proses penjualan kita ya. Jadi seperti itu. Karena di sini sudah saya jelaskan dan saya buktikan di video sebelumnya itu bahwa ketika reputasi akun kita jelek, kita melakukan pelanggaran berulang, maka secara otomatis video kita itu tidak akan ditemukan di pencarian, bahkan tidak bisa direkomendasikan ya. Jadi sebenarnya ini
menjadi ya pelajaran bagi saya sendiri. Kemudian saya juga membagikan kepada teman-teman bahwa sebenarnya ketika memang kita ingin untuk reputasi akun kita itu jangka panjang, ya untuk saat ini pastikan kita juga harus memiliki sebuah sampel ya. Jadi ya untuk menghindari terjadinya pelanggaran sebuah konten duplikat ataupun terdeteksi konten reproduksi ulang karena menggunakan foto dari produknya. Karena untuk saat ini juga banyak yang menggunakan foto produknya. Sehingga ketika kreator lain lebih dulu, maka kita yang belakangan, kita yang biasanya terkena klaim keaslian konten terbatas ya, ataupun konten duplikat reproduksi ulang. Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya di TikTok Affiliate ini ada peluang kita untuk bisa mendapatkan penghasilan dari HP ya. Tetapi disclaimer terlebih dahulu, tidak bisa dengan cara yang instan. Segala sesuatu perlu proses dan tentunya kerja keras dan juga konsisten yang berkelanjutan. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke bagian dari aplikasi dari TikTok seperti ini. Oke, jadi di sini memang ada yang namanya adalah fitur monetisasi di aplikasi TikTok sendiri. Itu ada 9 fitur monetisasi ya. Jika teman-teman mungkin sudah 100.000 followers, mungkin teman-teman sudah terbuka semua, dan saya juga alhamdulillah sudah 104.000 followers, ini sudah terbuka semua ya dari 9 fitur monetisasi yang ada di TikTok Affiliate ini. Nah, tetapi kalau rekomendasi menurut saya yang paling memang bisa kita andalkan adalah di TikTok Affiliate ya. Nah, ini ada sedikit ya. Di sini teman-teman bisa memasarkan produk di TikTok Affiliate seperti ini. Di sini ada showcase. Jadi nanti teman-teman jika masih baru ya, ketika memang ingin jangka panjang untuk akun kita ya, kita tetap harus mematuhi standar komunitas untuk di TikTok ini ya. Nah, di sini ada showcase. Jadi showcase ini juga berfungsi sebagai kepercayaan dari pembeli, teman-teman. Dimana di sini juga akan muncul untuk produk kita yang sudah berhasil terjual, ada 142 produk ya. Jadi dari menu showcase ini, jadi nanti pembeli juga bisa menentukan untuk pilihan kreator yang direkomendasikan ya, terlaris, kemudian harga. Jadi enaknya untuk di showcase ini seperti ini. Jadi pembeli juga bisa mengecek untuk produk-produk yang sudah kita pasarkan. Nah, intinya untuk di TikTok Affiliate ini kita bisa memasarkan produk ya, tentunya kita bisa pasang di akun kita seperti ini, dan kita bisa membagikannya ataupun memasarkannya lewat video ataupun melakukan sebuah live streaming ya, dan itu sudah saya bahas ya dari awal di TikTok Affiliate ini. Nah, ini sebagai referensi ataupun sebagai motivasi saja. Nah, setelah kita masuk di bagian pusat pesanan afiliasi, jadi untuk gabung ke TikTok Affiliate ada dua varian versi. Yang pertama kita bisa menggunakan 1000 followers ya, kemudian 28 hari aktif dan umur minimal 18 tahun, dan yang kedua bisa daftar di TikTok Seller ya, tanpa minimal followers, tetapi syaratnya KTP dan juga ya, tetapi ada kelemahannya, mungkin untuk di bagian keranjang di sini nggak muncul ya, jadi itu saja. Nah, di sini kita masuk ke bagian pusat afiliasi. Sebenarnya ada peluangnya teman-teman ya, kita bisa berpenghasilan dari TikTok Affiliate ini, tetapi tentu kembali lagi seperti yang sudah saya bilang di awal bahwa tidak bisa dengan cara yang instan ataupun cara cepat ya. Segala sesuatu memang harus perlu kita kerjakan dan juga tentunya konsisten yang berkelanjutan. Oke, jadi di sini teman-teman bisa perhatikan. Jadi ada 1681 lihat ya teman-teman, dan ini belum ada checkout sama sekali. Nah, jadi dari sini membuktikan bahwa ya usaha kita ya itu perlu ditingkatkan lagi teman-teman ya. Jadi dari 1681 orang ini belum tentu ada yang checkout ya. Ini tergantung dari peminat dari pembelinya. Jadi seperti itu. Nah, ini ya dari sini kita tentunya harus tetap terus konsisten ya untuk upload di TikTok Affiliate ini. Dan ini sebagai referensi saja teman-teman ya. Nah, di sini ada sedikit penghasilan saya di bulan kemarin, karena saya juga nggak terlalu aktif di akun lama ini ya, karena di sini saya lebih mengembangkan akun baru. Kita masuk di bagian custom. Nah, di sini bulan Maret kemarin ya, ini mendapatkan sekitar 1.200.000 ya. Barang terjual sekitar 122 dan ada 15 jutaan ya untuk produk yang berhasil saya pasarkan. Dan untuk komisi kotor yang saya dapatkan ada 1.200.000 ya. Dan mungkin selain saya membuktikan seperti ini, sudah banyak yang membuktikan ya tentang kesuksesannya untuk di TikTok Affiliate ini. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Nah, jadi sebenarnya ketika ada orang yang memberikan informasi tentang memang ada peluangnya di sini, ya tentu itu bisa menjadi motivasi kita untuk lebih meningkatkan untuk ya konsistensi kita ya, tentunya untuk bisa mendapatkan penghasilan dari TikTok Affiliate ini. Nah, ini ada yang perlu wajib teman-teman ketahui ya. Jadi ketika satu akun terkena pelanggaran untuk di TikTok Affiliate ini, maka dampaknya ya untuk akun kita yang lain itu juga akan terkena pembatasan juga, bahkan juga mungkin tidak bisa daftar di TikTok Affiliate Program ya. Nah, ini kita untuk mengetahuinya teman-teman nanti tinggal masuk ke Google Chrome seperti ini.
Kemudian nanti teman-teman bisa masuk di bagian panduan komunitas TikTok, teman-teman bisa masuk di bagian konten yang melanggar, dan juga di sini juga ada pemblokiran ya. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Ya, jadi kita langsung ke poin intinya saja. Ya, bisakah Anda membuat akun TikTok baru setelah diblokir? Nah, ini mungkin buat teman-teman yang setelah diblokir nih untuk akun pertamanya nih. Ya, kemudian kita membuat akun baru. Nah, ini otomatis untuk akun baru selagi masih satu HP ataupun satu IP, itu dampaknya adalah untuk akun baru kita itu tidak akan bisa daftar ke TikTok Affiliate. Makanya sudah saya jelaskan di awal juga, ada salah satu teman saya itu pernah bertanya kenapa 1000 pengikut sudah didapatkan, tetapi ketika daftar di TikTok Affiliate ya itu reputasi akunnya itu tidak bisa ya. Nah, itu biasanya karena ada pelanggaran-pelanggaran di akun kita yang pertama. Jadi seperti itu. Nah, Anda dapat membuat beberapa akun di TikTok, namun kami dapat membatasi ataupun memblokir akun Anda secara permanen jika Anda melakukan upaya apapun untuk menghindari pembatasan atau pemblokiran yang dikenakan pada akun Anda yang lain. Ya, jadi akun Anda yang lain. Nah, artinya ya, satu akun terkena pelanggaran ini selagi untuk di satu IP untuk HP kita itu tetap akan terkena dampaknya. Membuat akun baru setelah akun Anda diblokir karena pelanggaran yang parah, kemudian memposting konten yang melanggar pada akun baru atau yang sudah ada, menyebarkan pelanggaran konten menggunakan banyak akun ya. Nah, di sini tercatat. Ini berlaku selama pembatasan tetap aktif di akun Anda yang lain. Ini berlaku selama pembatasan tetap aktif di akun Anda yang lain. Artinya satu akun terkena pelanggaran, semua akun yang masih dalam satu IP HP kita itu akan terkena pelanggaran di TikTok Affiliate ini. Nah, tentu ini menjadi ya pelajaran buat kita tentunya ketika memang reputasi akun kita ingin aman ya. Jadi kita harus menggunakan sampel untuk saat ini, dan kemudian untuk kategori ya itu juga harus teman-teman fokuskan satu kategori, itu akan lebih mudah untuk akun kita direkomendasikan ya. Saya juga lebih mengutamakan akun baru karena juga untuk kontennya masih bisa kita atur untuk kategorinya. Kalau untuk akun lama saya mungkin karena sudah banyak campuran ya, sehingga susah ya ketika ingin fokus pada TikTok Affiliate ini. Oke, jadi seperti itu saja untuk dampak dari akun pertama terkena pelanggaran. Apakah akun kedua itu akan terkena juga? Jadi jawabannya iya teman-teman ya. Jadi pelanggaran ini akan berdampak ke akun kita yang lain selama masih dalam satu HP ataupun satu IP kita. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.